Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman sekalian. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara, seperti yang saudara lihat di judul ini, ya, berapakah hasil daripada pendeta Saifuddin yang mulung di Amerika, dan benarkah dia memulung, saudara? Ya. Nah, kemarin saya melihat sebuah channel di mana di sana ada Pak Saifuddin live dengan seorang juga YouTuber yang eh, telah menerima Yesus, ya. Jadi mereka sama-sama dahulu orang yang tidak percaya Yesus. Nah, kemudian dalam perbincangan dengan Pendeta Saifuddin mengungkapkan bahwa dia memulung di Amerika, tapi sebenarnya, saudara, itu bukan tujuan utama. Tujuannya adalah jiwa-jiwa. Kita pernah mendengarkan juga dari channelnya dia, di mana seorang bapak yang menjelaskan, ya. Dan dia juga sedang mendidik kepada penonton bahwa memulung jauh lebih mulia daripada korupsi. Jadi dia menyampaikan sebuah pesan moral kepada siapapun yang melihat itu. Dia mengungkapkan dari channel Lucy Diva channel, kalau tidak salah ya saudara, bahwa dua karung ternyata itu 500.000, ya, luar biasa, sangat besar. Kalau di Indonesia, saudara, mulung itu pekerjaan yang terhina di mata orang. Tetapi saya sepaham dengan Pendeta Saifuddin bahwa jauh lebih mulia kerjaan memulung daripada seperti terhormat tetapi korupsi, saudaraku. Mengambil yang bukan haknya, mengambil yang bukan bagiannya. Dilihat oleh semua mata, wow. Tapi ternyata hasil kejahatan yang tidak terlalu terlihat dan seperti bukan kejahatan, ya. Nah, Matius 6 ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Di mana harta kita berada, di situ juga kadang hati kita berada. Yesus berkata, jangan kumpulkan harta di bumi. Kenapa? Bisa rusak. Ternyata ada harta yang tidak akan rusak, tidak akan dirusak oleh karat, ngengat, dan tidak akan habis-habis. Berarti nantinya memang ada harta kita di surga, saudara. Tetapi permasalahannya, bagaimana caranya untuk memiliki harta di surga? Orang di dunia ini, saudara, berbondong-bondong bagaimana memperbanyak hartanya. Menimbun harta kekayaan. Lalu mereka menganggap bahwa ketika sudah kaya raya, maka hidupnya terhormat, hidupnya mulia, hidupnya merdeka. Tetapi kalau kita menyadari, sekaya apapun kita, saudara, kita hanya bisa makan paling banyak 2 piring. Makanan yang terenak sekalipun ada batasnya. Paling 2 potong, 3 potong, paling. Lebih daripada itu, saudara, waspada. Ada seorang teman saya dulu, seorang hamba Tuhan, masih muda. Dia pergi ke Jakarta, tapi mungkin sepertinya dijamu dengan makanan-makanan yang enak, saudara. Pulang dari Jakarta, langsung stroke. Dan tidak lama, dead. Jadi sebenarnya, saudaraku, siapapun itu bisa mengalami hal-hal yang terpuruk. Ada memang karena kita punya kesalahan, gaya hidup, maka kita bisa sakit. Mungkin ada yang berkata, loh, kenapa lu sangkut-sangkut pautkan dengan kematian-kematian yang mengerikan, stroke? Bukankah juga Agustan stroke biasa aja? Saudaraku, ada hal-hal yang memang ditampar oleh malaikat yang kurang ajar terhadap Tuhan. Ada banyak contoh-contoh kisah-kisahnya, dan saya harapkan saudara jangan melakukan itu. Beberapa hari yang lalu saya membahas sebuah video, ya. Dan ada yang berkomentar di video itu, dia mengatakan bahwa saudaranya
sempat mengatakan bahwa katanya bosan lihat Yesus. Tidak lama setelah itu saudara, kecelakaan. Dia mengungkapkan sendiri itu. Ya. Jadi bukan kebetulan saudara. Memang ada yang sakit karena orang percaya sakit stroke, ada nggak? Ada saudara. Karena kesalahan diri sendiri, tidak bisa menguasai diri, tidak bisa menahan nafsu makan. Saya umur-umur begini saudara, tidak boleh terlalu banyak makan makanan seperti daging babi, daging RW, ya nggak bisa. Kita harus menjaga kesehatan, kita harus berhikmat. Karena itu kita adalah makhluk yang mulia, diberikan hikmat akal oleh Tuhan untuk menggunakan akal itu. Hidup dalam kebenaran. Ya, seperti pendeta Pak Saifuddin, lebih baik mulung terhormat di hadapan Tuhan daripada korupsi terhormat di hadapan manusia, tetapi ujung-ujungnya kebinasaan. Kejar harta surga. Dan kita orang yang percaya, jangan ragu saudaraku, ditanya kalau mati nanti kemana? Nggak tahu, padahal orang percaya. Harus yakin dengan kata Alkitab. Ya, kalau ditanya kemana? Surga dong. Ya, kalau orang masih meraba-raba, nggak tahu mau kemana nanti. Kalau saudara, kita mengerti namanya konsep penebusan. Penebusan Kristus. Ya, dari hukum Taurat. Ketika ada orang yang berdosa, ada darah yang dikorbankan sebagai korban penghapus dosa. Di dalam kitab Taurat dijelaskan. Itu sebabnya sering diumpamakan bahwa Yesus adalah domba Elohim, penghapus dosa dunia. Siapa yang percaya kepada dia akan diselamatkan, saudaraku. Jadi sebenarnya, ada yang berkomentar di video saya yang terbaru, seorang ibu yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dia berkata bahwa cara-cara ini adalah cara-cara untuk melakukan kristenisasi. Saudara, ngapain mau paksa orang? Karena ada mujizat, maka mereka datang. Ngapain mau diperebutkan? Saudara buat sendiri mujizat lah. Ya. Mujizat dalam nama siapa begitu? Nama Tuhan saudara, supaya mereka datang. Dan inilah yang terbukti bahwa buah itu akan terlihat di dalam Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit. Di dalam nama dia ada keselamatan, ada mujizat kesembuhan. Saudara yang percaya kepada dia akan disembuhkan. Apalagi kalau percaya tentang penebusan, ketuhanan, maka saudara akan diselamatkan. Yang tidak percaya bagaimana? Kata Alkitab akan dihukum. Ini kata Alkitab, bukan kata saya. Ini adalah iman Kristen. Ya, maka yang saya sampaikan adalah isi Alkitab saya untuk membangun saudara-saudara saya seiman di luar sana yang menyaksikan video-video saya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya ingin berdoa bagi saudara. Bapa, diberkati umat-Mu pada saat ini yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Aku berdoa biar Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka. Yang mengalami masalah, Tuhan lepaskan. Juga mereka yang masuk dalam channel ini, yang memaki saya, yang menghujat channel ini, yang mengolok-olok nama Yesus. Bapa, aku berdoa supaya Tuhan datangi mereka satu-satu di dalam mimpi mereka, supaya mereka diselamatkan. Dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa.